salam dan bahagia. Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sorong, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Ade Hendra Suryatna dari SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Saya, Lani Pranita Alam dari SD Impres 5 Kabupaten Sorong. Saya, Dinje Surbai dari TK YPK Siloam Mariai Kabupaten Sorong. Selamat menyaksikan. Berseri, kita belajar Pancasila. Oke, selamat sore Bu Lince. Ya, selamat sore Pak. Gimana kabarnya Bu? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Oke, pada sore hari ini kita akan melakukan supervisi terkait coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Lani sebagai coachee. Nah, sebelum coaching dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait rubrik penilaian coaching ini. Yang pertama, rubrik penilaiannya adalah kesesuaian alur tirta. Apakah dalam coaching nanti ada alur tirta atau tidak, muncul alur tirta di dalam coaching itu atau tidak. Pertama misalnya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang berikut adalah rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang berikut adalah kompetensi inti coaching. Jadi yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir adalah prinsip coaching. Jadi apakah dalam proses coaching nanti atau coaching nanti sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching atau belum. Nah, yang terkait dengan prinsip coaching adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang saya tanyakan Ibu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh, Ya. mendengar aktif, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dari 3 kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Nah, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Yang lebih ingin saya kembangkan dalam percakapan ini yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif Ya. ya. Itu yang akan saya, jadi mendengarkan secara aktif nanti akan saya observasi ya Bu ya di Ya. coaching supervisi kali ini. Oke. Yang terakhir Ibu yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan dari proses coaching yang Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan dalam percakapan ini yaitu membantu rekan saya untuk memecahkan masalah yang dihadapi di sekolah. Oke, jadi dari proses coaching ini diharapkan Ibu bisa membantu menemukan solusi atau mengantarkan solusi bagi coach ya untuk di permasalahan yang ada di sekolahnya ya. Oke, jadi itu saja Ibu percakapan pra observasi kali ini. Jadi selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Lani. Dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat sore Bu Lani. Sore Ibu. Apa kabarnya? Kabar baik, kabar sehat. Ibu sendiri bagaimana? Baik Bu. Ada apa ya Bu? Kok tiba-tiba langsung ke sekolah saya, ada apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin di coaching sama Ibu Lince. Oh iya, baik. Jadi saya ingin bercerita, ingin mendapatkan solusi setelah saya di coaching oleh Ibu Lince. Ya baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Nah, jadi dari tujuan coaching ini saya berharap saya menemukan solusi, jalan keluar dari masalah saya. Ya, oke, baik Bu. Mungkin Ibu bisa mengulangi lagi permasalahan yang Ibu hadapi di sekolahnya Ibu. Ya, jadi gini Bu,
di sekolah itu saya kan di tahun ajaran ini saya guru kelas 1. Nah, guru kelas 1 itu pelajaran di kelas 1 itu sudah ada pelajaran yang ceritanya banyak-banyak begitu, bacaannya banyak-banyak. Sedangkan anak kelas 1 saya itu belum bisa membaca. Nah, itu yang membuat saya pusing, ataukah saya terkendala bagaimana ceritanya saya mau mengajar sedangkan anak-anak saya saja belum bisa membaca. Oke. Kira-kira dari satu kelas itu semuanya tidak bisa, Bu, tidak bisa membaca. Nah, di kelas 1 yang sekarang ini saya ajar, jumlah mereka sekitar 19 orang. Nah, yang belum bisa membaca itu banyak sekali, tetapi yang sudah bisa membaca itu sekitar 2 atau 3 orang. Itu pun mereka belum bisa lancar membaca, masih terpenggal-penggal cara membacanya. Selama proses pembelajaran atau Ibu mengajar di sekolah itu, metode apa yang Ibu gunakan untuk mengajar di kelas? Nah, jadi selama saya mengajar saya memang menggunakan metode yang saya ajarkan atau yang saya lakukan. Biasanya saya bernyanyi. Tentunya saya selalu mengawali atau di dalam pembelajaran saya selalu mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu huruf, karena dengan cara seperti itu setidaknya membantu atau menstimulus mereka untuk selalu mengingat huruf demi huruf. Nah, kemudian saya juga selalu memperkenalkan kartu baca kepada anak-anak, sehingga kartu baca yang saya buat itu terdapat 2 huruf di dalamnya. Jadi dari kartu baca yang ada itu saya selalu mengajak anak-anak, bahkan saya mengajari anak-anak itu membaca bukan lagi dengan cara mengeja, tetapi membaca dengan langsung per suku kata itu, agar yang saya harapkan ke depannya agar mereka bisa dengan cepat tahu baca begitu, Ibu. Luar biasa, Bu Lani. Kira-kira dengan metode tersebut, apakah Ibu sudah merasa terbantu untuk memecahkan masalah di sekolahnya Ibu? Nah, sejauh ini saya sudah mempraktekkan metode itu dan saya rasa itu cukup membantu untuk anak-anak di kelas yang saya ampu sekarang. Ya, kalau selama ini ada teman sejauh tidak yang bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk Ibu untuk memecahkan masalah? Nah, kalau untuk teman sejawat, di kelas kami, di sekolah kami itu kekurangan guru. Jadi kalau untuk teman sejawat sepertinya tidak ada, Bu, karena di guru kelas kami sudah memiliki porsi masing-masing mengajar. Jadi saya punya tanggung jawab guru kelas 1, teman-teman saya yang lain punya tanggung jawab di kelasnya mereka masing-masing. Jadi untuk membantu saya belum menemukan untuk teman atau rekan sejawat yang bisa membantu saya. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencari jalan keluar, mungkin belajar lewat mana, mau teman, lewat buku, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya berpikir bahwa saya akan melakukan cari sumber-sumber hal yang menginspirasi saya, khususnya melalui sosial media ya. Saya bisa belajar di TikTok, saya bisa belajar di YouTube, atau saya bisa belajar di sosial media yang lain, agar hal-hal atau permasalahan yang kurang lebih saya rasakan, yang saya alami, teman-teman di luar sana juga mungkin pernah mengalami hal yang sama, tetapi mereka menemukan atau menggunakan metode atau trik strategi yang unik, yang menarik, yang bervariasi, dan hal itu saya bisa tiru, saya bisa amati, dan saya bisa lakukan di kelas saya. Jadi saya berharapnya itu yang saya bisa lakukan, Bu. Saya mau mengambil hal-hal yang menginspirasi dari sosial media agar saya bisa tiru dan saya lakukan di kelas saya. Iya, Bu. Kira-kira dengan rencana-rencananya Ibu ini kapan mau dilaksanakan? Dan dilaksanakan setelah pulang sekolah atau di dalam kelas bersama anak, kira-kira seperti apa? Ya, jadi rencana saya tadi, saya ingin mencari inspirasi dari sosial media itu saya ingin lakukan secepat mungkin, Bu.
karena saya tahu waktu berjalan semakin ke depan semakin berjalan, dan sedangkan anak-anak saya kalau masih keadaannya belum tahu baca kan saya sendiri yang akan tersiksa, saya sendiri yang akan menjadi rasa bersalah sebagai guru mereka. Jadi saya usahakan secepat mungkin, bahkan setelah saya lakukan mungkin sebentar malam ya Bu, saya mau mencoba untuk membuka sosial media, saya mencari inspirasi di sosial media untuk saya bisa bahan inspirasi saya untuk saya lakukan di kelas. Nah, kapan saya gunakan itu, saya akan cepat gunakan setelah saya mempelajarinya di sosial media, Bu. Oh iya, baik sekali rencananya Bulani. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, saya mau tanya, kira-kira Bulani senang tidak dengan percakapan hari ini? Perasaannya seperti apa? Wow, perasaan saya ya setelah saya di coaching, saya merasa puas. Saya sudah terbantukan dengan coaching yang Ibu Lince lakukan ke saya. Saya sudah semakin mantap dengan langkah yang akan saya tempuh ke depannya. Itu merupakan solusi atau kekuatan buat saya. Ayo semakin mantap lagi mencari inspirasi, karena saya percaya anak-anak saya membutuhkan keterampilan membaca ke depannya. Oke Bu, kita akhiri percakapan ini. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih. Sore, terima kasih kembali Bu. Oke Bu Lince, tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Lani. Iya sudah Pak. Nah, bagaimana perasaan Ibu? saat Perasaannya senang Pak, karena Ibu Lani juga senang, jadi saya juga senang. Ibu senang ya, sama-sama senang ya. Iya. Oke, jadi Ibu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pasca observasi. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya sudah dapatkan yaitu saya sudah bisa membantu Ibu Lani untuk memecahkan masalah yang dihadapi di sekolahnya. Misalkan ya, membantu ya. Iya. Jadi sudah bagus sekali Ibu ya. Jadi dalam proses coaching tadi Ibu sudah bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi itu tujuan Ibu tadi kan di awal pas pra observasi ya. Oke. Jadi saya juga ingin menyampaikan terkait data observasi. Tadi kan saya melakukan observasi pada saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Lani. Jadi yang pertama Ibu alur Tirta itu sudah ada di dalam proses coaching tadi. Dalam coaching tadi sudah ada alur Tirta, ada tujuan yang Ibu sampaikan, kemudian ada tujuan, kemudian ada Ibu berusaha melakukan identifikasi terkait masalah yang dihadapi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang berikut kompetensi inti coaching. Jadi ketiganya sudah ada. Terkait tadi Ibu minta kan yang diobservasi adalah mendengar aktif ya. Iya. Itu juga sudah Ibu lakukan, terbukti ketika Ibu memberikan pertanyaan berbobot. Cuma ada satu hal yang perlu saya sampaikan adalah ini terkait kontak mata. Kontak mata Ibu lebih sering menunduk, tidak melihat coachingnya. Nah, kalau bisa ke depan itu ditingkatkan lagi terkait kontak mata dengan coaching. Baik Pak. Supaya kehadiran penuhnya Ibu di pada saat coaching itu bisa dirasakan juga oleh coaching. Nah, kemudian prinsip coaching terkait kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah ada dalam coaching tadi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan? Ya baik Pak, yang lebih akan saya kembangkan itu tentang kehadiran penuh. Ya. Karena kontak mata saya kurang fokus kepada Ibu Lani, Ya. sehingga saya akan lebih banyak latihan. Di latihan ya. Ya, Oke. latihan lebih baik untuk selanjutnya. Oke, semoga kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Ya Pak. Oke, jadi terima kasih Bu Lince atas kesediaannya di supervisi hari ini terkait coaching terhadap Ibu Lani ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Kita belajar Pancasila, kita
Pancasila. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Bu Lani. Ya, apa kabar Pak Guru? Baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Lani? sama, saya juga sehat, saya juga baik, puji Tuhan. Nah, hari ini Pak Guru ingin melakukan coaching ya? Iya. Ya. Nah, jadi sebelum Pak Guru melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Guru terkait dengan rubrik penilaian. Jadi, selama coaching nanti saya akan bertindak sebagai observer, saya akan melihat coaching yang akan dilaksanakan nanti, saya akan sebagai supervisor, kemudian saya akan melihat rubrik penilaian yang harus Pak Guru tahu, yaitu alur tirta. Jadi selama coaching nanti Pak Guru harus berada dalam alur tirta selama percakapannya nanti. Nah, kemudian yang kedua, rubrik penilaian yang kedua yaitu Pak Guru mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Nah, yang ketiga, nanti saya akan melihat respon si coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru ajukan. Nah, kemudian yang saya perlu ingatkan lagi Pak Guru, prinsip coaching ada 3 ya. Nah, prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, prinsip coaching yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang prinsip coaching yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa 3 hal pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Ade. Yang pertama, kira-kira menurut Pak Hendra sendiri, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hendra kembangkan di coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Bu ya. Ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga yang tadi Pak Guru barusan sebutkan, yang paling spesifik dari 3 kompetensi itu kira-kira apa yang Pak Guru ingin saya observasi? Mungkin pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, nanti di dalam coaching itu menurut Pak Hendra sendiri, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Hendra inginkan itu apa? Yang pertama, saya bisa menggali masalah yang bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, jadi ingin membantu si coach menemukan menemukan solusi ya, dan mengidentifikasi masalah. Oke, siap untuk melakukan coaching Pak Guru? Siap. Oke, silakan ya melakukan coaching dengan Ibu Guru Lince ya hari ini. Ya, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi ya. Siap. Ya. Selamat sore Bu Lince. Sore Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke. Bu Lince hari ini mau bahas apa? Saya mau bahas sedikit ini Pak tentang permasalahan di kelas saya. Di kelas B itu saya punya murid itu yang kalau dikatakan dia anak berkebutuhan khusus. Iya, karena dia selalu mengganggu teman dan buat keributan di dalam kelas. Jadi saya mau cerita dengan Bapak gitu untuk dapat jalan keluarnya seperti apa. Oke, jadi terkait anak berkebutuhan khusus ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini di akhir? Harapan saya agar dapat memecahkan masalah ini, Iya. ya supaya anak ini mungkin dapat ditangani, ya, secara baik, gitu Pak. Ya, agar anak ini dapat ditangani secara baik ya. Oke. Tadi Ibu mengatakan anak ini berkebutuhan khusus. Mohon maaf ini saya tanya. Ya. Terkait berkebutuhan khusus ini, apakah pernah dilakukan asesmen sehingga anak ini dianggap sebagai anak yang berkebutuhan khusus? Ya, pernah Pak, karena kami kan kerjasama dengan puskesmas. Jadi setiap posyandu mereka mengunjungi sekolah kami, dan di situ mereka sudah melakukan pemeriksaan dan menguji dia seperti anak-anak yang lain. Ternyata dia berkebutuhan khusus. Oke, jadi memang dari tenaga yang ahli di dalam bidang itu sehingga dia menentukan anak ini berkebutuhan khusus. Iya.
Selain dari tenaga medis dari puskesmas ada lagi Kami belajar lewat internet. dari Iya, kita melihat di situ ciri-ciri anak berkebutuhan Berkebutuhan khusus khusus ya. apa. Iya. Selain itu, adakah misalnya usaha dari sekolah dan orang tua misalnya membawa anaknya ke misalnya yang lebih ahli gitu, ke psikiater atau psikolog? Eh, selama ini belum, Pak. Selama ini iya. belum ya. Kami belum melakukan itu. Oke. Nah, jadi belum melakukan terkait membawa anak ke psikiater atau Iya, psikolog ya. Nah, Ibu terkait anak yang berkebutuhan khusus tadi, kan tadi Ibu menyampaikan bahwa bagaimana supaya anak ini bisa tertangani dengan baik. Nah, saya ingin bertanya usaha apa yang telah Ibu lakukan selama ini untuk bagaimana menangani anak ini di sekolah? Ya, usahanya ya itu Pak, kita sudah sering konseling dengan tenaga puskesmas, tenaga yang terdekat, dan kami juga belajar lewat internet, lewat YouTube, Itu. yaitu dengan pijitan-pijitan rileks ya, buat Rileks, dia ya. tenang, dan Mhm. kami satu orang guru khusus menangani dia. Menangani. Iya, seperti itu Pak. Oke. Selain itu adakah yang solusi lain? Mungkin kedepannya mungkin kita langsung ketemu dengan orang tuanya dan membawa anak ini ke para ahlinya, maksudnya psikolog. Psikolog Iya, ya. dibawa ke situ agar dia dapat ditangani dengan baik. Oke. Nah, berikutnya Bu, terkait anak tadi. Ini kan dia butuh menurut Ibu tadi ditangani oleh psikolog ya. Iya. Nah, selain tadi Ibu belajar di YouTube, kira-kira ada nggak hal yang bisa Ibu lakukan supaya menambah kompetensi Ibu untuk menangani anak tersebut? Iya. Ya seperti itu tadi Pak yang saya katakan dengan pijitan itu kami belajar lewat internet. Internet. Ya dari situ untuk menenangkan si anak ini karena lihat pijitan itu. Jadi biar dia kalau pas lagi ngamuk berteriak-teriak kita berikan pijitan itu dia tenang. Ya, Jadi seperti ketika itu. diberikan pijitan Iya, langsung tenang dia ya? tenang. Terus duduknya santai gitu. Jadi selain misalnya belajar dari internet, adakah usaha lain? Eh, usaha yang lain belum ada. Belum ada Iya, ya? belum ada. Misalnya mengikuti pelatihan atau apa? Kalau pelatihan sudah pernah Sudah Pak. pernah ya? Iya, sudah pernah. Nah, coba ceritakan. Pelatihannya yang mengenai penanganan khusus guru, satu orang guru Iya. menangani anak ini. Anak ini. Iya, khusus. Jadi ya? tugasnya mau kemana-mana tetap anak ini dijaga gitu. Oke. Ya, jadi Ibu sudah menyampaikan sebenarnya beberapa rencana ya. Iya, Mungkin misalnya tadi Ibu menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan orang tua untuk membawanya ke psikiater atau ahli untuk memeriksa secara lebih mendalam ya terkait Iya. anak ini. Kemudian tadi Ibu juga sudah belajar dari YouTube, dari pelatihan-pelatihan. Nah, kira-kira yang tadi Ibu sampaikan rencananya kapan akan dilaksanakan? rencananya segera Pak, Segera, karena mengingat usia anak ini sudah hampir memasuki 7 tahun 7 tahun. dan akan pindah ke SD. Jadi sebelum dia pindah ke SD, kami segera menanganinya. Mungkin segera dibawa ke psikolog. Ya. Oke, dalam melaksanakan rencana ini siapa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana ini bisa berjalan? Tentunya yang lebih penting adalah orang tua. Orang tua ya. Iya. Orang tuanya, guru, dan juga tenaga medis yang selama ini membantu menangani dia. Iya. Seperti itu Pak. Selain itu ada lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya. Oke, jadi Ibu menyampaikan bahwa ini akan secepatnya dilakukan. Ibu juga sudah mengetahui siapa-siapa yang akan mendukung Ibu untuk melakukan pendampingan itu dan pemeriksaan. Nah, kira-kira sejauh mana komitmen Ibu terkait rencana yang akan Ibu kerjakan? Ya lebih
kerjasama dengan orang tua. Ya. Kerjasama untuk menentukan kapan untuk dibawa ke sana, itu kita mungkin harus buat rencana. Oke, jadi membuat rencana dulu Iya, ya. iya. Oke. Jadi ini bagian dari tanggung jawab Ibu ya, Iya. terkait Iya. perencanaan ini. Iya. Oke Ibu, terima kasih luar biasa percakapan kita kali ini. Saya ingin bertanya sebelum kita mengakhiri, apakah tujuan percakapan kita yang tadi di awal tercapai di akhir percakapan kita ini? Iya Pak, sangat tercapai sekali ya, karena ada beberapa masukan yang seperti ke psikolog ya. Solusi ya? Iya, dapat Pak, jadi Ah. sangat membantu saya untuk memecahkan masalah ini. Baik, Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk percakapan hari ini dan coaching kita. Mudah-mudahan percakapan kita ini tadi Ibu sudah sampaikan ada solusinya, dan ke depan kita bisa bertemu dalam ruang coaching lainnya ya. Terima kasih atas kesempatannya, selamat sore. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tadi Pak Guru sudah melakukan coaching dengan baik, dan sekarang kita berada di tahap pasca observasi. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Guru, apa yang sudah dilakukan atau didapatkan pada saat tadi melakukan coaching? Kira-kira dari coaching tadi itu apa yang Pak Guru dapatkan sehingga itu menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Guru inginkan? Saya sangat senang. Jadi menurut saya coaching tadi bisa indikator ketercapaiannya bisa tercapai menurut saya, karena saya tadi kan di awal menyampaikan bahwa saya bisa menggali masalah yang atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Ya. Kemudian tadi saya sudah bisa menggali itu. Kemudian yang berikutnya saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi saya merasa itu tercapai. Oke, jadi sudah membantu ya si Iya. coach untuk menemukan jalan keluar. Nah, tadi selama percakapan coaching yang Pak Guru lakukan, ada beberapa catatan yang telah saya catat di sini. Jadi saya ingin sampaikan, boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi selama saya melakukan tadi observasi pada saat Pak Guru coaching, catatan yang saya catat di sini yaitu Pak Guru sudah menerapkan alur tirta. Nah, di situ terlihat Pak Guru sudah menggali dan mengidentifikasi, menentukan tujuan dari permasalahan si coach, dan Pak Guru juga telah melakukan atau mengarahkan si coach terhadap rencana aksi nyata dan tanggung jawabnya. Kemudian Pak Guru tadi selama coaching juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, lalu saat coaching tadi juga Pak Guru sudah merespon dengan sangat baik si coach. Itu terlihat dari eye contact yang Pak Guru lakukan saat si coach berbicara. Sudah sangat bagus yang Pak Guru telah lakukan tadi. Nah, kedepannya Pak Guru untuk coaching berikutnya, kira-kira menurut Pak Guru sendiri kompetensi apa lagi yang Pak Guru ingin kembangkan untuk coaching selanjutnya? Mungkin ini Bu, kehadiran penuh. Jadi kita bisa hadir penuh dalam proses coaching itu menurut saya itu mungkin yang masih kurang di diri saya. Jadi mungkin kedepannya itu yang ingin saya kembangkan. Oke, jadi ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh atau present ya. Present. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya telah melakukan observasi terhadap coaching yang Pak Guru telah lakukan. Untuk kedepannya kita bisa atur waktu dan kita bisa melihat lagi perkembangan dan kompetensi yang Pak Guru ingin harapkan. Terima kasih ya Pak Guru. Ya, saya juga berterima kasih karena saya juga jadi mengetahui apa yang lemah dari saya, apa yang bagus dari saya. Itu yang jadi bahan evaluasi saya. Terima kasih Bu Lani. Ya, sama-sama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik, selamat sore Ibu Lani. Sore Ibu Guru. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Ade,
Saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Ya. Apakah coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu berisi tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan yang berikutnya yaitu tentang prinsip coaching. Ya, di dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Dan yang ketiga yaitu tentang kompetensi inti. Jadi di dalam kompetensi inti itu ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum Ibu memasuki dalam percakapan dengan Pak Ade, saya mau menyampaikan pertanyaan khusus buat Ibu. Kira-kira dalam percakapan nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, jadi sebagai seorang coach yang akan melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi coach itu sendiri, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua aktif mendengarkan, yang ketiga kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Selanjutnya, kira-kira setelah coachingnya berjalan, kira-kira indikator apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, jadi indikator yang saya ingin capai nantinya pada saat coaching, saya bisa membantu atau mengarahkan si coachee, yaitu Pak Hendra sendiri, untuk bisa menemukan menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang nanti dia akan ceritakan kepada saya. Oke, baik Bu, mungkin diskusi kita sampai di sini. Silakan Ibu melanjutkan percakapannya dengan Pak Hendra. Ya. Saya tutup sementara. Sekian Ya. dan terima kasih. Oke. Sore Pak Hendra. Selamat sore Bulani. Nah, kita hari ini ketemu lagi dengan coaching ya, dengan agenda coaching. Ya. Nah, jadi pertemuan kita kali ini apa yang akan kita bahas? Gini Bu, jadi di sekolah saya itu ada masalah. Masalahnya sekolah sudah menganggarkan anggaran dana bos Ya. untuk pengadaan barang multimedia, misalnya laptop, fokus, internet. Ya. Tapi itu kurang dimanfaatkan dengan baik oleh guru-guru. Jadi laptop-laptop itu sasarannya adalah memang inventaris sekolah, tapi sasarannya adalah digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Cuma itu yang terjadi di lapangan, itu guru-guru yang diberikan laptop itu kurang maksimal dalam menggunakan fasilitas tersebut. Oke, jadi masalahnya tentang di sekolah ya, guru-guru belum menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Nah, Ya. Pak Hendra sendiri, tujuan yang Pak Hendra ingin capai nanti di akhir coaching ini atau percakapan kita itu apa? Saya ingin menemukan solusi gimana caranya agar pemanfaatan laptop, fokus yang telah disiapkan oleh sekolah itu dapat maksimal digunakan oleh guru-guru. Oke, jadi tujuannya untuk bisa menemukan solusi ya. Ya. Nah, jadi dari yang tadi Pak Guru udah utarakan masalahnya tentang pemanfaatan TIK yang masih kurang dilakukan atau digunakan oleh guru-guru. Nah, saya ingin tanya, menurut Pak Hendra sendiri, kira-kira menurut Pak Hendra sendiri, apa alasan kenapa sampai guru-guru di sekolahnya Pak Hendra itu tidak ingin menggunakan sarana atau fasilitas yang sudah disediakan? Kalau saya amati, itu yang kurang maksimal menggunakan laptop yang telah disiapkan di sekolah itu rata-rata yang pertama guru senior. Iya. Guru senior mungkin mereka sudah istilahnya nyaman dengan metode-metode yang mereka biasa gunakan, metode klasik karena di kelas, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk belajar tentang pemanfaatan laptop di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, mereka mungkin karena tadi saya sampaikan itu guru senior, tapi ada kok guru senior yang semangat, ya, tapi ada juga yang tidak semangat untuk menggunakan laptop dalam
membantu pembelajaran di kelas. Itu rata-rata yang tidak bersemangat untuk menggunakan itu karena kecakapan memanfaatkan laptop itu masih kurang menurut saya. Menurut saya itu sih alasannya. Jadi guru-guru senior itu masih kurang kecakapannya Iya, ya kecakapan. untuk menggunakan laptop. Nah, menurut Pak Hendra sendiri dari masalah yang terjadi di sekolah, apa yang Pak Hendra rasakan ketika melihat guru-guru itu belum cakap menggunakan laptop atau internet atau infokus di sekolah, padahal Pak Guru sendiri tahu hal itu penting ya Iya. buat pendidikan, biar pembelajaran itu semakin menarik atau membuat anak-anak semakin senang ketika diajar. Menurut Pak Hendra sendiri, apa yang Pak Hendra rasakan ketika melihat permasalahan itu? Yang saya rasakan, saya merasa prihatin Ya, karena yang pertama sekolah sudah menyediakan sarana-prasarana yang begitu baiknya guru dalam memanfaatkan media alat multimedia tadi, TIK tadi. Kemudian karena kita sudah belajar tentang filosofi pendidikan di mana terkait kodrat alam dan kodrat zaman itu. Nah, kodrat zaman kan anak-anak kita sekarang itu sudah hidup di zaman teknologi, maka pembelajarannya itu menurut saya harus mengikuti perkembangan teknologi itu, sehingga dalam pembelajaran harus setidaknya memanfaatkan teknologi lah. Jadi saya merasa prihatin karena kedua hal itu. jadi Pak Guru merasa prihatin ya Iya, merasa dengan prihatin. apa yang terjadi. Nah, kedepannya Pak Guru ingin mengharapkan apa yang terjadi di sekolah? Yang saya harapkan guru-guru mau memaksimalkan pemanfaatan laptop tadi yang disiapkan oleh sekolah. Ya jangan takut rusak lah, yang penting belajar digunakan. Lebih baik rusak karena digunakan daripada rusak karena tidak digunakan menurut saya sih. Ya. Statement yang sangat menarik. Nah, selanjutnya saya percaya Pak Hendra membutuhkan dukungan Ya. dengan harapan yang Pak Hendra barusan katakan itu. Nah, bentuk dukungan seperti apa yang Pak Hendra inginkan agar harapan yang tadi Pak Guru katakan itu bisa tercapai? Yang pertama, dukungan dari teman-teman sendiri yang mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi mereka mau untuk menggunakan laptop tadi di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, jadi dukungan dari rekan sejawat sendiri. Kemudian yang kedua, dukungan dari pimpinan. Nah, bagaimana pimpinan menggunakan kuasanya ini Ya. untuk bagaimana mengarahkan atau lebih mungkin bahasa ininya menekankan kepada bawahannya supaya ini loh laptop yang sudah kita sediakan untuk Bapak Ibu manfaatkan di kelas. Jadi ada penekanan supaya guru-guru itu menggunakan media pembelajaran TIK itu di dalam kelas. Sehingga kalau misalnya saya melakukan tadi kan selain dengan jawab, sebenarnya saya juga membutuhkan dukungan dari diri saya sendiri, harus punya semangat untuk bagaimana mempengaruhi teman-teman supaya bisa menggunakan. Tapi selain itu harus ada tindakan atau langkah yang diambil oleh pimpinan supaya guru-guru tuh mau memanfaatkan TIK atau laptop tadi di dalam pembelajaran di kelas. Oke, jadi bentuk dukungan yang paling utama selain dari dirinya Pak Guru sendiri yaitu dari pimpinan ya. Pimpinan. Pak Guru mengharapkan dukungan itu setidaknya pimpinan itu melakukan pendisiplinan Ya. dalam pemanfaatan atau penggunaan IT ya. Betul. Nah, selanjutnya nih ya, yang saya ingin tanyakan ke Pak Guru. Nah, dengan harapan yang sudah Pak Guru katakan, dengan bentuk dukungan yang sudah Pak Guru katakan. Nah, menurut Pak Guru sendiri, upaya atau usaha ya kan yang akan Pak Guru lakukan ke depannya buat membantu teman-teman guru di sekolah begitu. Ini sebagai bentuk rencana aksi nyata Pak Guru dan tanggung jawab Pak Guru. Kira-kira Pak Guru ingin melakukan usaha apa atau upaya apa yang Pak Guru bisa lakukan untuk membantu permasalahan atau membantu teman-teman di sekolah untuk bisa memanfaatkan IT dengan baik? Oke. Yang saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan mentoring ya. Jadi pendampingan. Ya. Jadi saya akan melakukan pendampingan bagaimana mereka bisa menggunakan laptop untuk
pembelajaran di kelas, misalnya pemanfaatan Canva, kemudian misalnya pemanfaatan Google Form, pemanfaatan Quizzes di dalam kelas. Dan ada beberapa juga yang sudah saya lakukan sih Bu terkait ini, sudah saya usahakan, misalnya terkait Google Drive, bagaimana guru mengumpulkan tugas di Google Drive itu. Seandainya mereka bisa melakukan itu, nanti pasti bisa mereka mengimbaskan ke siswa kemudian. Nah, itu yang saya lakukan sih, terkait upaya saya untuk supaya teman-teman itu tertarik menggunakan laptop di dalam kelas. Selain itu juga mungkin sebelum melakukan itu saya memberikan contoh ya Bu. Iya. Jadi di dalam pembelajaran saya mengharapkan orang menggunakan IT di kelas, tapi saya tidak melakukan, maka itu kayaknya kurang pas ya. Jadi saya yang pertama tadi sebelum tadi melakukan hal itu, saya memberikan contoh. Jadi saya di dalam kelas pun saya menggunakan laptop dan lain sebagainya, fokus untuk sebagai media pembelajaran. Rencana yang sangat bagus, yang sangat menarik. Nah, kira-kira dari rencana yang Pak Guru telah ungkapkan tadi, ingin menjadi yang pertama menggunakan IT di kelas, kemudian mengajak teman-teman, melatih teman-teman, mentoring teman-teman untuk menggunakan IT dengan baik seperti Google Doc, kemudian Google Drive dan semacamnya. Nah, rencana itu kira-kira kapan Pak Guru akan lakukan? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan dan ada juga yang akan dilakukan. Ya. Mungkin kalau saat ini kita sudah akhir semester ganjil ya Bu ya. Sekolah pun sudah mulai proses penilaian akhir semester. Jadi mungkin lebih pasnya nanti di awal tahun baru di semester genap ya. Itu mungkin baru akan saya lakukan terkait implementasi dari rencana tadi. Jadi akan dilakukan pada semester baru mendatang ya. Iya. Oke, nah sekarang apakah tujuan di awal yang tadi Pak Guru katakan ingin menemukan solusi, apakah sekarang sudah mendapatkan solusinya? Sudah Bu, alhamdulillah dapat. Jadi kegelisahan saya, keprihatinan saya terjawab dengan bagaimana solusi supaya teman-teman itu bisa mau untuk menggunakan laptop, karena saya di sini juga jadinya dari proses coaching ini jadi menyadari bahwa kita tuh punya kemampuan terhadap IT itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita itu punya kesabaran dan semangat supaya bisa mempengaruhi teman-teman supaya bisa menggunakan itu. Jadi kita tidak bisa membuat standar diri kita terhadap orang lain itu. Jadi ya secara perlahan-lahan lah bagaimana supaya teman-teman itu bergeser dari pembelajaran yang konvensional ke pembelajaran yang berbasis TIK. Ya. Saya rasa cukup ya, coaching kita, percakapan kita hari ini. Kapan-kapan kita bisa atur waktu lagi untuk bercakap tentang apa yang menjadi kegelisahan Pak Guru sendiri. Ya, sekian Pak Guru dan terima kasih telah meluangkan waktu, telah berbagi cerita dan mempercayakan saya untuk membantu Pak Guru menemukan solusi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Bu Lani. Ya. Oke, baik Bu Lani, selamat sore. Sore Ibu. Kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, baik. Selama proses percakapan dengan Pak Ade tadi, apa yang Ibu sudah temukan, Ibu sudah dapatkan? Selama coaching tadi bersama Pak Hendra, saya menemukan bahwa solusi jalan keluar itu penting, dan si coach tadi sudah menemukan, saya sudah membantu mengarahkan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dia ceritakan kepada saya. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Dan menurut penilaian saya selama proses coaching tadi itu sudah sesuai, sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan terakhir, Ya, kira-kira ke depannya setelah Ibu melakukan coaching dengan Pak Ade, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan? kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan ke depannya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, oke, baik. Jadi lewat
percakapan tadi sudah ditemukan Sudah. jalan keluarnya. Sudah. Oke, baik. Bu Lani, kita akhiri diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu punya percakapan dengan Pak Ade dapat menjadi berkat. Terima kasih, Terima kasih, Bu Bu. Lani. Ya.